Salam budi luhur, kembali bertemu pada bagian ke-6 perkuliahan wirausahaan. Pada bagian ini kita ingin melanjutkan bahasan di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang perencanaan, studi kelayakan dalam fungsi manajemen itu masuk pada tahap planning. Sehingga berikutnya adalah organizing, controlling. Maka bagian ini adalah bagian dari organizing dan controlling pada fungsi manajemen atau fungsi bisnis. Nah, berikut ini tentu kita tidak banyak membicarakan hal-hal yang yang detail, bahwa pada fungsi pengelolaan usaha atau bisnis itu memang sangat penting. Kenapa? Kenyataannya kalaupun rencana itu sudah sangat baik, maka belum tentu kemudian bisa berhasil tanpa dilakukan dengan atau dikelola dengan baik. Nah, sehingga kalau kita lihat ya dalam mengelola bisnis tentu sasaran-sasaran yang pernah direncanakan itu harus tetap diperhatikan sebaik mungkin. Jadi ditetapkan ulang sehingga tidak terjadi perbedaan yang mencolok nanti pada hasilnya. Jadi sasaran terutamanya. Kalau bisnis baru ya berarti sasarannya adalah pengenalan produk dan jumlah pelanggan berapa ini misalnya. Kalau bisnis lama bagaimana supaya usaha yang sudah ada itu bisa tumbuh, bisa berkembang, ya, meningkatkan pendapatan. Nah, tujuan penetapan sasaran ini biasanya ya memberi arah panduan. Ini targetnya 10. Nanti kalau berhasilnya 9, wah berarti kurang 1. Targetnya 10. Ternyata bisa 12. Nah, berarti besok kita rubah targetnya jadi 15 gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, mengalokasikan sumber daya. Berapa orang yang harus dilibatkan, berapa modal yang harus dikucurkan, berapa mesin yang harus disiapkan. Kemudian membangun budaya perusahaan. Jadi dengan sasaran-sasaran ini maka perusahaan sudah lebih mudah nanti untuk kemudian diajak untuk mencapai sasaran yang berikutnya. Ya, membantu manajer menilai kinerja. Nah, ini tadi kan kalau kita target 10, sebenarnya mampunya berapa sih? Oh, 9. Oh, bagus. 10 sesuai target 10 lebih bagus. Dikasih target 10 ternyata bisa 11 atau 12, wah sangat bagus ini, bahkan luar biasa gitu misalnya. Ya, berikutnya adalah target atau sasaran bisnis itu apa? Bisa jangka pendek, misalnya dalam 3-12 bulan mau merekrut tenaga kerja berapa, membangun sistem kerja, mengenalkan produk baru, dan kemudian berapa dari target tadi yang nanti akan disasar, yang akan ditetapkan, ya. Kemudian jangka menengah, ya bisa seperti itu ya, target dalam 5 tahun sudah ada berapa, ya, sudah ada berapa peningkatan setiap tahunnya mau berapa, sudah ada berapa cabang yang dibuka nanti kira-kira 5 tahun, sudah berapa customernya. Kalau sekarang misalnya tahun pertama 1.000, tahun kelima berapa? 5.000, 10.000. Ya, jangka panjangnya bagaimana? Misalnya ini ya targetnya adalah mendapatkan peningkatan penjualan 10 kali. Ya. Bagaimana cara merumuskannya? Ya, menetapkan sasaran bisnis, ya, sasaran strategis. Ini jangka panjang, ya. Menganalisis organisasi dan lingkungan, ini dari situ bisa SWOT, menyesuaikan organisasi dengan lingkungan. Jadi lingkungan berubah, organisasi berubah. Seperti sekarang pada saat pandemi, misalnya warung makan ternyata harus lebih banyak melakukan penjualan online. Nah, sehingga ya kalau sebagai realisasinya saja mungkin tidak perlu piring banyak-banyak, yang perlu malah bungkus, kotak, dan seterusnya itu misalnya. Kemudian perencanaan itu sendiri sebenarnya apa? Ya
Ini bagian dari itu proses manajemen tadi, planning, organizing, ya, kemudian directing dan controlling. Nah, ini planning itu seperti itu, ada 7, kemudian controlling, jadi mengelola itu termasuk melakukan controlling. Ini langkah-langkahnya. Kemudian ini juga tingkatan manajemen, jadi siapa yang melakukan itu? Oh, manajemen tingkat bawah, bagian operasional, menengah, dan para petinggi melakukan apa? Perencanaan tadi. Nah, tipe-tipe nanti dalam melakukan pengelolaan usaha itu juga dibutuhkan manajer operasional, kemampuan mengoperasikan, kemampuan mengelola keuangan, kemampuan melakukan pemasaran, dan kemampuan mengelola sumber daya manusia. Ini kan sesuai dengan kebutuhan bahwa ada ya 4M ditambah 1I gitu ya. Jadi manajer itu tugasnya mengelola 4M, 1I money, ya, material, mesin atau metodologi, dan ditambah 1I adalah information. Ini kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Kemudian keterampilan manajemen itu apa sih? Ya, mengambil keputusan. Jadi dalam mengelola bisnis itu kita harus pandai mengambil keputusan. Ya. Kemudian ya mempunyai kemampuan untuk menggambarkan keadaan di masa yang akan datang. Jadi, menciptakan konsep-konsep yang nanti akan diubah menjadi bisnis real. Mempunyai kemampuan teknik. Ini teknik ini kemampuan secara fisik ya, langsung ya menangani keadaan-keadaan fisikal. Kemudian mempunyai kemampuan mengatur waktu ya, dan selalu bagaimana menjaga hubungan, ya, kemampuan menjaga hubungan. Ini nanti khusus dibahas di satu judul ya. Kemudian terakhir juga tidak boleh gagap teknologi, karena ini kan sebenarnya tadi ya 4M dan 1I tadi, information. Nah, ya decision making itu seperti apa sih sebenarnya? Ya kalau tidak terjadi apa-apa ya tidak perlu ada keputusan. Tapi kalau tengah jalan ada yang tidak beres, harus segera mengambil keputusan. Apalagi di awal-awal perjalanan sudah ada masalah, secepat-cepatnya keputusan harus bisa diambil untuk mengurangi dampak, mengurangi kerugian. Termasuk kalau terjadi di akhir, ya di akhir sebuah proses bisnis terjadi masalah juga, tetap harus mengambil keputusan. Baik itu kondisinya kurang baik, sangat baik, tidak baik, tetap saja keputusan harus dibuat. Ya. Budaya perusahaan itu seperti apa ya? Kebiasaan-kebiasaan yang baik, kemudian kalau sudah terbentuk dalam organisasi, dalam perusahaan, akan mempermudah dalam pengelolaan tentu. Ya. Disiplin misalnya, ya. Kemudian disiplin itu diciptakan dari siapa? Manusianya, ya. Kemudian disiplin dikerjakannya atau proses kerjanya, dan disiplin sebagai kebiasaan. Jadi 3. Kalau sudah orangnya disiplin, ya, kegiatannya dilakukan dengan disiplin, dan akhirnya disiplin itu menjadi sebuah budaya itu. Nah, kemudian disiplin itu seperti apa? Ya, ini. Kemudian kreativitas bisnis, ya. Dan terakhir adalah masalah-masalah kreatif, ini harus bisa dipecahkan. Ciri-ciri orang kreatif ini sudah pernah dibahas di bagian awal ya. Itu karakter pengusaha ya. Ya, ini adalah sebenarnya hal-hal yang nanti menjadi bagian dari pemikiran. Apakah bisnis itu harus dimodali sendiri, dan apa kerjasama, apakah minta modal kepada orang lain, apakah kemudian nanti dikembangkan menjadi bisnis yang terbuka itu dengan menjual saham. Ini pemikiran-pemikiran di masa depan ya. Itu kira-kira yang perlu
dan seterusnya. Ini nanti kalau memang dibutuhkan akan kita bahas khusus apakah sebuah perusahaan akan diusahakan sebagai perusahaan perseorangan, apakah sebagai perusahaan persekutuan, apakah sebagai perusahaan perseroan. Dan pada dasarnya nanti sebuah usaha bisnis itu akan menghadapi banyak hal seperti ini, kekuatan-kekuatan ini ya. Ini yang kemudian disebut sebagai faktor yang mempengaruhi ya. Ini balance scorecard ini sebenarnya ya. Balance scorecard ya. Pihak-pihak yang punya kekuatan yang kemudian harus kita perhitungkan dalam bisnis kita. Demikian untuk kali ini, bahwa dalam mengelola bisnis kita akan menghadapi kekuatan-kekuatan yang baik ada di dalam maupun di luar perusahaan atau luar usaha kita, di mana sebaik-baiknya rencana juga tidak akan bisa berhasil dengan baik kalau tidak dijalankan dengan baik. Demikian untuk bagian pengelolaan bisnis, yang nanti jika ada kekurangan bisa dibaca di slide yang sudah ada.